Zaman suka apapun lah. Saya pecinta makan Pak. Oke, dikasih makan enak tapi diambil nyawanya. Nggak mau. Pak, saya suka mobil mewah, rumah mewah, apapun. Anda mau hobi, cinta apapun, senang apapun. Kalau itu dikasih tapi diambil nyawanya, Anda nggak mau. Cuman hanya orang yang cinta, Masya Allah, yang bersedia memberikan nyawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Faiz, kita lanjutkan nih membedah buku 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan. Kita masuk ke yang nomor 2 nih Pak. Ini juga satu tema menarik nih, karena terus terang ini sering dibentur-benturkan nih Pak Faiz. Hati dan kepala, tentang akal dan perasaan, akal dan cinta. Gimana nih Pak nasihat dari jalan cinta ini, dari Rumi, dari Syam Tabriz terkait dengan hal ini? Ya, hati dan kepala ya. Iya. Jalan kebenaran menuju perjumpaan dengannya ditempuh dengan kendaraan hati, bukan kepala. Kebenaran rasional memang diperlukan untuk menyelami konsep-konsep pemahaman filosofis tentang ketuhanan. Itu ada ilmunya, namanya ilmu teologi atau ilmu kalam. Iya. Tapi pada akhirnya, keyakinan hati yang diperkuat oleh rasa cinta, itulah yang akan menuntun kita hingga berjumpa dengannya. Masya Allah. Kenali, hadapi, serta taklukkan nafsu dan ego kita sendiri. Itulah cara menumbuhkan cinta dan kesadaran. Kesadaran penghambaan kepadanya, yang kemudian dapat memunculkan segala macam kebijaksanaan hidup, sekaligus menyemai rasa cinta padanya. Fana'un fillah, baqa'un billah. Tiadakan diri kita di hadapannya, maka kita akan abadi bersamanya. Masya Allah. Ini boleh diperdalam gak nih Pak? Ya, jadi begini, di agama itu ada 2 ya Mas. Ada unsur akal, ada unsur rasa. Yes. Dua-duanya penting ya. Cuman kalau akalnya dominan, nanti kita akan menemukan kebenaran rasional. Yes. Which is very good. Itu bagus. Kokoh, kuat. Cuman kita nggak akan bisa usul, nggak akan bisa sampai sama Allah kalau hanya menggunakan akal. Kita juga harus menggunakan hati, menggunakan cinta. Dan kalau hati ini nanti akan timbul rasa kalau kita udah bisa menaklukkan ego dan nafsu kita sendiri. Jadi orang jatuh cinta itu otomatis egonya luntur Mas. Iya kan? Nggak mikirin dirinya sendiri, bahkan fokus pada yang dia cintai gitu Pak ya. Iya, kalau perlu dia mengorbankan dirinya. Iya. Hanya cinta yang bisa orang itu mau memberikan nyawanya. Yang lain nggak ada Mas. Karena nyawa itu sesuatu yang paling kita belain di atas segalanya. Iya. Anda nggak mau kan, walaupun sangat kepingin uang 5 miliar, dikasih 50 miliar diminta nyawanya, nggak mau kan? Nggak mau dong, ngapain? Zaman suka apapun lah. Saya pecinta makan Pak. Oke, dikasih makan enak tapi diambil nyawanya. Nggak mau. Pak, saya suka mobil mewah, rumah mewah, apapun. Anda mau hobi, cinta apapun, senang apapun. Kalau itu dikasih tapi diambil nyawanya, Anda nggak mau. Cuman hanya orang yang cinta, Masya Allah, yang bersedia memberikan nyawanya. Iya. Nah, karena itu syaratnya untuk bisa benar-benar merasakan cinta ini, kita harus melunturkan ego kita, menundukkan nafsu kita. Dalam istilah tasawuf disebut dengan fana'un fillah, baqa'un billah. Kalau kita bersedia untuk meniadakan diri kita, dalam arti menaklukkan nafsu, melunturkan ego, kita fana di hadapannya Allah, nanti kita akan diizinkan untuk baqa'un billah, untuk abadi bersamanya. Kita nggak akan mati lagi nanti Mas. Kita nggak akan pernah mati. Raga kita mungkin akan kembali ke tanah, tapi jiwa kita nggak pernah mati. Dikatakan dalam Quran, dan dikatakan jangan bilang kalau ada orang yang itu berjuang di jalan Allah itu akan mati. Enggak. Raganya mungkin mati, dia terbunuh atau apapun mati, tapi nyawanya, ruhnya itu akan tetap abadi, berbahagia dan diberi rezeki sama Allah, begitu kan? Yes. Dan itu hanya bisa kalau kita meniadakan diri kita. Masya Allah.
Sampai ada istilah ego is the enemy gitu Pak. Ego itu salah satu musuh besarnya kita, karena banyak yang Yes. ini Pak ya. Dan katanya Windair kan aging got out. Aging got out. Aging got out. Anda sedang mendorong keluar Tuhan dari hidup Anda kalau ego Anda naik. Karena memang esensi tauhid itu nggak boleh ada yang lain selain Allah. Oke, itu esensi tauhid. Nggak boleh ada yang lain, itu ada 3 level, Mas. Yang pertama, la ilaha illallah itu la ma'buda illallah. La ma'bud. Saya tidak menyembah selain pada Allah. Artinya, ya saya mungkin masih senang sama uang, masih cinta sama harta, masih senang sama nafsu dan ego saya, tapi paling tidak saya tidak menyembah selain Allah. Lumayan. Iya. Itu syarat minimal ya. Iya. Pintu kunci surga itu kan la ilaha illallah, Iya. la ma'buda illallah. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Harusnya bisa naik level yang kedua, yaitu la mahbuba illallah. Tidak ada yang saya cinta selain Allah. Level 2 nih Pak ya. Level 2. Artinya apa? Saya tidak melekat pada apapun. Jadi no attachment with anything Yes. else selain Allah. Jadi kalau yang pertama tadi mungkin masih suka sama yang lain-lain. Yang kedua ini sudah nggak suka sama yang lain-lain. Kalaupun saya mencintai istri, suami, anak, itu karena cinta saya pada Allah. Jadi diambil semuanya enggak apa-apa, asal masih ada Allah. Masya Allah. Itu level la mahbuba illallah. Lah nanti level ketiga, level terakhirnya itu la maujuda illallah. Enggak ada yang wujud, enggak ada yang nyata. Semua ini semu, semua ini bayangan. Termasuk saya. Termasuk diri sendiri. Ya. Gitu. Dunia ini enggak penting, apalagi cuma saya kan gitu. Oke. Apalagi cuma diri saya. Kita tiadakan diri kita, yang ada hanya Allah. Lah itu namanya fanaun fillah, baqaun billah. Itu efeknya apa tuh Pak? Kalau sudah sampai level situ. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masya Allah. Wis nggak lagi pernah sedih, nggak pernah lagi susah, nggak khawatir, nggak takut, nggak ada emosi negatif apapun. Nggak mudah Saya nggak ada kok. Nggak mudah tersinggung, nggak mudah sakit hati ya Pak. Iya. Dan itu natural, Mas. Iya. Beda dengan sabar. Sabar itu saya sakit hati Menahan, tapi ya. saya menahan diri. Iya. Ini udah nggak ada. Iya. Karena saya aja nggak penting kok. Jadi kamu mau menjelek-jelekan saya nggak apa-apa. Saya jelek. Iya. Saya ini nggak ada. Kamu mau menghancurkan apa misalnya reputasi saya, enggak, ya hancurin saya nggak penting, saya nggak ada. Kan repot teman, bagaimana sama menyakiti orang yang merasa dirinya nggak ada, yang ada hanya Allah, nggak bisa. Jadi justru karena itulah orang-orang kayak begini ini jadi melewati suka dan duka, udah nggak ada itu. Yang ada hanya cinta, dirinya pun nggak ada. Yang ada hanya Allah. Masya Allah. Nah, kita harusnya begitu. La ilaha illallah kita itu naik level terus harusnya, gitu loh. Jadi mulai dari sekedar pokoknya nggak menyembah selain Allah, sudah itu udah lulus ujian pertama. Iya. Walaupun masih suka yang macam-macam. Nomor 2, cinta. jangan suka yang lain selain kecuali sama Allah. Iya. Nomor 3, leburkan dirimu, hilangkan dirimu. Masya Allah. Yang penting hanya Allah. Nanti di saat seperti itu, nanti Allah yang akan mengambil alih semuanya, diberesi semuanya. Dalam hadis kan, akulah nanti akan jadi tangannya, jadi penglihatannya, jadi telinganya. Artinya sudah dibereskan semua sama Allah. Nah, latihannya gimana Pak Faiz? Latihannya gimana nih Pak? Butuh latihan nih Pak. Itu perjalanan yang memang penting untuk kita tempuh. Bagaimana cara latihannya nih Pak Faiz? Ini singkat aja ya. Iya. Jadi latihan mengamati diri, Mas. Ngamati gejolak nafsu dan ego kita. Oke. Misalnya ya ada orang punya mobil mewah, kita bernafsu nggak untuk memiliki punya orang lain. Sadari itu Pak ya. Sadari. Iya. Atau ketika kita misalnya sedang masuk sebuah ruangan lalu nggak ada orang menghiraukan, sakit hati nggak? Iya bener. Apalagi kalau kita pejabat, kita ustadz, terus tiba-tiba nggak dianggap sama orang kan kayaknya wah, ada keakuannya tuh. Yang ngerti saya mereka ini gitu. Bener tuh Pak, bener tuh Pak. Nah diamati. Ketika kita berbuat baik terus nggak dibalas, nggak dianggap gitu Pak. Ketika air susu dibalas air tuba. Iya. Bisa nggak Anda membalas air tuba dan air susu? Waduh, Masya Allah. Iya kan? Nah gitu-gitu Mas. Itu latihannya harian Mas. Iya harian. Ketika misalnya istri kok nggak mendengar omongan saya, lah gimana? Kira-kira Anda jadi marah nggak? Ketika anak kayak nggak menurut, ketika pegawai misalnya nggak, itu ada banyak ujiannya tiap hari. Iya. Ketika di jalan ada orang mungkin menyinggung Anda, di kantor mungkin. Nah itu amati aja. Iya, amati dan sadari. Ini Pak ya. Ada dua ya, ego sama nafsu Mas. Oke.
ego ini terkait dengan harga diri, terkait dengan apa namanya? Keakuan tadi. Keakuan. Kalau nafsu ini biasanya terkait dengan apa? Kenikmatan. Kesenangan ya. Jadi ada nafsul lawama, nafsul ammarah bisu gitu ya. Biasanya lawama ini yang terkait dengan nafsu ya. Seksual, makan, uang banyak, kemewahan itu nafsu. Ammaratun bisu ini seringkali terkait dengan ego. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Itu Nabi Yusuf ya. Nah, itu diamati aja. Nah, setelah diamati, taklukkan dan tundukkan dengan menguatkan rasa cinta. Oke. Karena yang bisa menaklukkan dua ini cuma cinta, Mas. Gitu, Pak ya. Iya. Jadi dua ini sifat natural manusia soalnya. Yang nggak dimiliki malaikat. Malaikat enak nggak punya dua ini, makanya Pak taat terus. Iya. Lah manusia dikasih dua ini. Lah yang bisa meluruhkan dua ini cuma cinta. Hanya dengan cintalah orang mau mengorbankan nafsunya. Iya. Hanya dengan cintanya orang bisa meluruhkan egonya. Iya. Karena itu perkuat rasa cinta. Dengan cara apa? Mengistiqomahkan penghambaan. Oke. Padanya gitu ya. Jadi saya kemarin bikin program namanya Divine Love Initiation. Saya bilang ke para peserta itu, niatnya boleh cuma satu aja. Di program saya yang lain Anda boleh niat yang lain-lain. Di Abundance Anda boleh niat pengen kaya, di Total Solution Anda boleh niat pengen sembuh, rumah tangga harmonis. Tapi di sini, di 10 hari terakhir Ramadan ini, Anda ikut Divine Love Initiation ini, hanya boleh satu niatnya. Mengharap agar Allah mengkaruniai diri kita penghambaan sepenuh cinta. Masya Allah. Jangan ada yang lain. Hanya menghamba sepenuh cinta. Titik. Dan cinta itu bukan perasaan loh. Oke. Cinta itu pekerjaan. Oke. Karena banyak orang, Pak, saya kok belum dapat feel-nya lah, Pak. Kita tidak menyembah rasa. Kita tidak sedang berusaha mencari rasanya. Iya. Kita itu berusaha mencintai kata kerja. Iya. Rasa itu bonus. Rasa itu pemberian dari Allah. Ya, jadi yang penting kita menghamba. Usahakan sepenuh cinta. Belum dapat rasanya, tapi sepenuh cinta dalam hal penghambaan itu actionnya. Lah nanti cinta itu bonusnya. Cinta perasaannya itu bonus dari cinta pekerjaannya. Dan kalau udah bisa begitu, nanti nafsu sama ego itu lurus sendiri, Mas. Effortlessly. Anda nggak perlu menyabar-nyabarkan untuk menahan diri. Anda nggak perlu menahan diri dari godaan-godaan. Itu hilang sendiri aja. Effortlessly. So, let's try. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa latihan terus ya, Pak. Terima kasih, Pak Faiz.